Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, nikmat sehat, sehingga sampai detik ini kita masih dapat beribadah di bulan Ramadan. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh penegak dan pengikut risalahnya yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang hikmah dan pencerahan. Baik, kita akan menengok Quran Surat An-Nahl ayat 70 yang artinya adalah Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu, dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah atau pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, jadi keadaan pikun ini bisa jadi akan menyebabkan kita daya ingatnya menurun dan tentunya ini bisa mengganggu aktivitas beribadah kita. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, tanda-tanda pikun di sini secara medis adalah orang yang mengalami penurunan daya tahan tubuh dan fungsi kognitif serta kelemahan otot dan penurunan ingatan. Baik Bapak Ibu, karena hal ini tentunya kalau kita sampai pikun itu akan mengganggu aktivitas beribadah, marilah kita selagi kita masih muda, kita akan berusaha mencegah agar kita nantinya tidak sampai pikun. Baik, kita akan mengetahui tanda-tanda pikun itu. Yang pertama adalah daya ingat, sering lupa meletakkan barang, kadang-kadang disertai dengan lupa untuk beribadah. Mulai bingung atau linglung mengenai waktu, hari, tanggal, atau bahkan tidak mengenali orang terdekat. Ada lagi tanda yang lain, yaitu kesulitan melakukan tugas harian seperti mandi, makan, ganti baju. Nah, tentunya hal ini kalau kita sampai pikun tentunya akan merepotkan orang lain, maka itu harus kita hindari. Tanda-tanda yang lain adalah kesulitan menemukan kata yang tepat atau berhenti di tengah kalimat, atau kesulitan memahami bahasa, atau bahkan pikun itu akan mengulang-ulangi perkataan. Kemudian sering terjadi bingung, cemas, mudah marah, ataupun yang lainnya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mencegah pikun ini dalam pandangan Islam juga ada beberapa hal sebagai tips agar kita tidak pikun. Yang pertama adalah rutin membaca dan menghafal Al-Quran. Membaca Al-Quran secara rutin dapat menjaga ketajaman ingatan di usia tua. Kemudian menghafal Al-Quran juga akan merangsang sel otak untuk selalu berpikir, meningkatkan konsentrasi, dan tentunya ini bisa mencegah kepikunan. Yang kedua, ini ada hadis ya yang bunyinya seperti ini, atau mungkin doa yang kita panjatkan agar kita itu terhindar dari pikun, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Yang artinya, ya Allah, sehatkanlah badanku. Ya Allah, sehatkanlah pendengaranku. Ya Allah, sehatkanlah penglihatanku.
tidak ada Tuhan selain Engkau. Di sini disunahkan untuk dibaca 3 kali di waktu pagi dan petang. Hadis riwayat Abu Daud nomor 5090. Di samping itu, karena tadi pikun itu mengalami penurunan secara fisik, tentunya ada hal yang lain untuk mencegahnya di usia kita yang masih muda ini. Yang pertama yaitu adalah senam otak, yaitu serangkaian latihan fisik sederhana, pernapasan dan gerakan kognitif yang dirancang untuk merangsang fungsi otak kanan dan fungsi otak kiri. Misalnya contohnya seperti ini. Jadi ini akan merangsang otak. Ada pakai lagu ya kita ya. 2 jari yang kanan, 2 yang kiri, ditembak-tembak dor, ditembak-tembak dor, ditembak-tembak dor, ditembak-tembak dor. Nah, ini bisa membantu kita untuk merangsang fungsi otak secara maksimal. Yang kedua adalah olahraga ringan, mungkin jalan kaki ataupun jogging. Selanjutnya adalah makan yang halalan thayyiban. Nah, di dalam hal ini insya Allah kalau halalan kita bisa nggih Bapak Ibu. Nah, ini yang mungkin ada agak kesulitan adalah thayyiban atau makanan yang baik. Nah, dalam hal ini ketika kita mengetahui bahwa kita mempunyai penyakit tertentu, misalnya kita mengalami penyakit asam urat, tentunya makanan-makanan yang bisa memicu asam urat harus kita hindari. Jadi ini membantu kita mencegah kepikunan. Tidur berkualitas, memastikan tidur yang cukup dan konsisten juga membantu fungsi memori otak. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi tips untuk mencegah kepikunan, sehingga nanti suatu saat seandainya kita sampai pada usia yang tua, usia lansia, kita tetap dalam keadaan yang sehat dan tidak pikun, sehingga kita tetap bisa beribadah secara maksimal di hari tua. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.